Ya, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen. Apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka mendapat masukan terkait rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Komisi 10 DPR RI mendorong penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi dengan menambahkan mata kuliah muatan lokal. Dalam rangka mendapat masukan terkait rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, Komisi 10 DPR RI mendorong penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi dengan menambahkan mata kuliah muatan lokal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menyoroti beberapa permasalahan dalam tata kelola perguruan tinggi, diantaranya terkait sistem penerimaan mahasiswa, kurikulum, hingga penguatan muatan lokal. Penambahan jam mata kuliah muatan lokal dinilai penting untuk memperkuat identitas dan budaya daerah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan peserta didik sebagai penerus bangsa akan nilai-nilai sosiokultural daerahnya. Tadi ada yang mengusulkan agar kurikulum juga diatur kembali, ada juga yang mengusulkan bagaimana muatan lokal juga lebih diutamakan, terutama di setiap provinsi yang memang mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang bisa diandalkan seperti itu. Saya kira semua juga bisa diandalkan ya, tetapi maksudnya dari Bali sendiri, Provinsi Bali sendiri mengusulkan agar jam untuk muatan lokal itu bisa ditambah. Kemudian juga masukan yang lainnya adalah terkait dengan program-program pendanaan beasiswa seperti KIP dan juga PIP yang mungkin perlu juga kembali diatur kembali supaya lebih pengaturannya ataupun pemerataan pembagiannya di setiap perguruan tinggi itu bisa berjalan dengan baik. Dalam penyusunan RUU Sisdiknas, Komisi 10 DPR RI menggunakan sistem kodifikasi untuk mengumpulkan semua peraturan terkait pendidikan dalam satu undang-undang. Himatul berharap bahwa RUU Sisdiknas dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dari Bali, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna mendukung pembangunan dan perekonomian daerah, Komisi 2 DPR RI dukung optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah Provinsi Bali untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan keuangan. Guna mendukung pembangunan dan perekonomian daerah, Komisi 2 DPR RI mendukung optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah Provinsi Bali agar memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan keuangan. BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui laba usaha, dividen, pajak, dan retribusi. Optimalisasi peran BUMD dan BLUD juga dapat mendukung desentralisasi dan otonomi daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menilai peran BUMD di berbagai daerah masih berkinerja rendah dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penguatan peran BUMD dan BLUD dalam pembangunan daerah, sehingga daerah diharapkan memiliki kekuatan tersendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Karena konsep BUMD ini tidak lepas dari konsepsi kita ingin bagaimana sistem otonomi daerah dan desentralisasi ini untuk semakin lebih diperkuat. Kalau BUMD ini dikelola secara profesional dan bekerja sama dengan semua pihak, baik itu sektor private dalam dan luar, kita akan bisa melihat penerimaan daerah yang lebih tinggi dan bagaimana ketergantungan dengan transfer pusat ini semakin mengecil. Lebih lanjut, Arya Bima mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan terkait tata kelola dan praktik good governance pada BUMD dan BLUD, agar ke depannya badan usaha dan badan layanan umum yang dimiliki daerah memiliki pengelolaan yang lebih profesional agar bisa bersaing dengan sektor swasta dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Dari Bali, Dadi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Tidak hanya bergabung dengan BRICS, Indonesia juga tengah memulai proses aksesi untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Ekosistem iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenagakerjaannya dibatalkan sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa. Pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Bergabungnya Indonesia dalam Forum Ekonomi Internasional diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mewujudkan ekonomi yang lebih stabil. Tidak hanya bergabung dengan BRICS, Indonesia juga tengah memulai proses aksesi untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. BKSAP DPR RI berharap bergabungnya Indonesia dalam Forum Ekonomi Internasional ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mewujudkan ekonomi yang lebih stabil. Dalam agenda sosialisasi dan FGD BKSAP DPR RI ke Universitas Airlangga, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia jika Indonesia mampu mengoptimalkan keikutsertaannya dalam Forum Ekonomi Internasional BRICS dan OECD. Pemerintah saat ini perlu melakukan cara-cara diplomasi baru untuk membantu perekonomian negara tetap tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah harus berperan aktif dalam menjalin kerjasama internasional di berbagai bidang. Tentunya ini adalah salah satu cara kita untuk kita bisa membuka market kita yang lebih besar lagi. Produk-produk Indonesia bisa masuk kepada market-market dunia yang lebih luas. Dan tentunya mengangkat yang namanya perekonomian Indonesia. Sehingga waktu di saat kita produk-produk Indonesia bisa masuk ke dalam market dunia dan market luas ini, industri kita juga bisa tumbuh. Sehingga pada akhirnya bisa menerima employment yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Langkah-langkah ini yang sedang kita lakukan sebaik mungkin karena tetap saja kondisi dunia saat ini sangat tidak bisa terprediksi. Lebih lanjut, Bramantyo menekankan saat ini Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan angka angkatan kerja yang tinggi, sehingga generasi muda memiliki peran krusial dalam menciptakan dan berkontribusi dalam ekonomi internasional, yakni dengan mendorong inovasi, pengembangan teknologi, dan kewirausahaan. Dari Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tentunya sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar, tim pengawas haji DPR RI menyayangkan sejumlah persoalan di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang terus berulang setiap tahunnya karena kurang antisipatif dan juga dari Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 masih menimbulkan sejumlah persoalan. Kementerian Agama RI dinilai kurang antisipatif terhadap sejumlah persoalan. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar, tim Was Haji DPR RI menyayangkan masalah berulang yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai, Kemenak tidak mau belajar dari pengalaman yang lalu dan terkesan hanya membingkai berita yang baik atau positif saja. Namun nyatanya tidak sesuai dengan realita di lapangan. Karenanya, tim Was Haji DPR RI penting memberikan penilaian dan pengawasan objektif untuk mengonfirmasi narasi yang dipublikasikan. Menurut Adis, kurangnya layanan pada jemaah haji Indonesia disebabkan lemahnya koordinasi antara Kemenak RI dengan pemerintah Arab Saudi dan dengan syarikah. Koordinasi yang tidak optimal ini mengakibatkan timbulnya berbagai kendala yang berdampak pada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Ada jemaah yang lagi istirahat, tiba-tiba malam diusir pindah
ada jemaah yang masih tertinggal, ada jemaah yang belum dapat makan dan lain sebagainya. Ini kan banyak, memang kecil, tapi kalau dikumpulkan akan banyak sekali. Terkait juga kemudian dengan Syarikat. Koordinasi dengan Syarikat, dengan pemerintahan Arab Saudi, ini juga kurang berjalan dengan baik. Adis Kadir mengimbau Kementerian Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik agar penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang bisa lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jamaah. Apalagi mulai tahun 2026, tata kelola ibadah haji akan dilaksanakan Badan Pengelola Haji. Dari Mina, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka memperingati dan merayakan Idul Adha 1446 Hijriah, Korpri Setjen DPR RI, Setjen MPR, dan Setjen DPD RI bersama Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman melaksanakan pemotongan dan penyerahan daging kurban sebagai perwujudan semangat berkurban dan kepedulian sosial di lingkungan parlemen. Dalam memperingati dan merayakan Idul Adha 1446 Hijriah, Korpri Setjen DPR RI, Setjen MPR, dan Setjen DPD RI bersama Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman melaksanakan pemotongan dan penyerahan daging kurban sebagai perwujudan semangat berkurban dan kepedulian sosial di lingkungan parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Aziz mengapresiasi peningkatan jumlah hewan kurban yang diterima pengurus masjid sebanyak 20 ekor sapi dan 10 ekor kambing dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen dan biro di Setjen DPR RI. Partisipasi pemberian hewan kurban diharapkan terus meningkat dan disalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak mendapatkan. Semoga tahun depan juga bisa menambah jumlah kurbannya dan juga bisa menyalurkan distribusi dengan yang berhak mendapatkan kurban itu. Saya juga mendorong bisa sosialisasi ke anggota dan fraksi dan juga terima kasih pada pimpinan dan fraksi-fraksi yang telah menyumbangkan hewan kurbannya ke Sekjen DPR RI. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, seperti tahun-tahun sebelumnya, daging-daging dari hewan kurban yang diterima pengurus Masjid Baitur Rahman disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima bantuan, baik yang bekerja di lingkungan parlemen maupun masyarakat sekitar komplek parlemen berdasarkan pendataan panitia. Ini akan disalurkan memang pertama bagi seluruh yang bekerja sini sebagai pekerja office boy, pamdal dan lain sebagainya di lingkungan DPR. Yang kedua yang kita targetkan besar adalah untuk masyarakat di sekitar kawasan Senayan ini. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kuota jemaah haji lanjut usia tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tentunya membawa konsekuensi terkait dengan kondisi kesehatan. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Speaker of the Indonesian House recently received an honorary visit from the President of Cambodian Senate to discuss strengthening bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Peningkatan kuota jemaah haji lansia menjadi sorotan dan juga fokus utama tim pengawas haji DPR RI, terutama terkait dengan kesehatan. Pemerintah diharapkan tidak hanya reaktif, namun juga proaktif dalam memitigasi resiko kesehatan jemaah lansia. Anda simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim pengawas atau tim was haji DPR RI menekankan pentingnya kesiapan tim kesehatan Indonesia dalam menghadapi kondisi jemaah haji, khususnya yang termasuk dalam kategori resiko tinggi dan lanjut usia atau lansia. Terlebih puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna merupakan ibadah fisik yang dapat menguras tenaga jemaah haji. Kuota jemaah haji lanjut usia atau lansia untuk tahun 2025 adalah 47.384 orang. Jumlah itu berkisar 23% dari total kuota jemaah haji reguler sebesar 203.000 orang. Jumlah haji lansia ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 45.678. Maka dari itu, tim pengawas haji DPR RI mendorong tim kesehatan haji Indonesia untuk melakukan persiapan secara maksimal. Selain Armusna, tim was haji juga menekankan perlunya antisipasi terhadap skenario pelaksanaan safari wukuf, yaitu ibadah wukuf di Arafah bagi jemaah yang sakit dan tidak mampu secara fisik. Tim kesehatan perlu menyiapkan logistik, medis, dan pendampingan secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau penanganan yang kurang optimal. Tentunya banyaknya jamaah haji Indonesia, yang artinya banyak jamaah yang punya risiko tinggi, kemudian ada juga jamaah haji yang manula, harus tim kesehatan mempersiapkan lebih dini dari sekarang. Jangan sampai bagaimana kemudian persiapan pada saat ada safari wukuf itu kan, bagi jamaah haji yang sakit, kan otomatis harus diberangkatkan. Maka tim kesehatan haji Indonesia itu harus mempersiapkan lebih dini untuk persiapan para calon jamaah haji keberangkatan menuju Armusna, terutama dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai penyakit risiko tinggi untuk diberangkatkan ke Armusna itu. Kejadian jemaah haji lansia yang terpisah dari pendampingnya turut menjadi perhatian tim was haji DPR RI. Oleh karenanya, petugas dari Kementerian Agama diminta untuk memperhatikan jemaah haji yang membutuhkan pendampingan. Tim was haji DPR RI menilai pendampingan jemaah perlu dilakukan secara konsisten sejak proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Yang suami istri, kemudian yang ibu dan anak atau orang tua dan anak yang pendamping yang mengikuti, dan para lansia dan kloternya ini kembali terpisah-pisah pada waktu saat keberangkatan. Ini yang mungkin akan kami wanti-wanti kepada Kemenak agar supaya ini kan kemarin sudah kembali bersatu bersama ya kan. Dan jangan sampai nanti pada saat wukuf di Arafah dan juga waktu saat di Mina dan melempar jumroh itu mereka terpisah-pisah kembali. Tahun ini Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI tidak lagi memberikan layanan rawat inap, menyusul adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi. Situasi ini jelas memprihatinkan. Tidak adanya rawat inap ini berdampak langsung pada keselamatan kelompok lansia yang perlu penanganan khusus. Tim was haji DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar layanan kesehatan bagi jemaah dapat kembali optimal. Kita fungsinya cuma sebagai klinik saja, jadi kalau ada jamaah yang sakitnya parah langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini memang menjadi kendala bagi kita. Ini terbukti dengan meningkatnya angka orang yang meninggal di lansia hari ini dibandingkan tahun lalu sampai hari ini sama-sama H-5 ya, dari puncak mengalami kenaikan. Itu menjadi salah satu hal yang memang harus dicarikan jalan keluar. Jangan sampai tahun depan dengan kemungkinan jamaah haji yang naik, kondisi ini masih terjadi. Sebagai evaluasi, tim was haji DPR RI mendorong adanya pembahasan lintas kementerian dan kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, sehingga kebutuhan layanan dapat dipenuhi secara maksimal
dan tingkat kematian jemaah saat ibadah haji dapat ditekan. Sebagaimana hal ini turut menjadi ikhtiar tim Was Haji DPR demi realisasi pelayanan haji ramah lansia. Pemirsa, tentunya membaca Al-Quran bagi umat muslim merupakan salah satu ibadah yang disukai oleh Allah dan juga menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Dan di tengah hiruk pikuk parlemen, Rumah Quran di Kompleks Parlemen hadir sebagai bentuk semangat menjalankan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Seperti apa Rumah Quran ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ikhtiar, ikhlas, menggapai ridhomu. Ibadah bukan hanya kesahduan spiritual antara kita dengan Allah, dengan Sang Khalik, tetapi yang paling esensi adalah ibadah kepedulian sosial. Mari kita wujudkan di hari Idul Kurban ini, kita berbagi dengan sesama. Semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kami di TVR 09. Didirikan sejak Februari 2024 lalu, Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta berdiri dalam rangka memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan membaca ayat suci Al-Quran. Tidak lepas dari dukungan para muzaki di lingkungan Sekjen DPR RI, Rumah Quran diharapkan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di lingkungan parlemen. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan eksistensi Rumah Quran di Kompleks Parlemen pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hiruk-pikuk atmosfer kesibukan aktivitas keparlemenan tidak melunturkan semangat untuk menggelorakan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Harmoni lantunan ayat suci itu terjaga dalam kegiatan Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman serta unit pengumpul zakat telah mendirikan Rumah Quran pada bulan Februari tahun 2024. Pembentukan Rumah Quran ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran membaca Quran bagi setiap umat muslim di kompleks parlemen. Rumah Quran ini memiliki 3 kelas pembelajaran, yaitu kelas tahsin, tilawah, dan tahfidz. Total ada sebanyak 70 pegawai di lingkungan DPR yang mengikuti kegiatan Rumah Quran. Bagi umat muslim, membaca Quran merupakan wujud ibadah yang mendapat ganjaran pahala besar. Tak hanya itu, rutin membaca Quran diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pegawai dan lingkungan kerjanya. Hal itu pula yang diharapkan oleh para pengajar di Rumah Quran. Para jemaah pengajian Rumah Quran ini pada akhirnya dapat menularkan kebaikan dan ilmunya kepada lingkungan terdekatnya. Sebenarnya kita punya program yang insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan. Kita insya Allah akan membuat program Rumah Quran yang lebih termanage, yang lebih terfokus dan memiliki jangka waktu. Dalam artian memiliki target.
yang mana target ini kita tujukan untuk para jamaah sekalian, yang mana apabila mereka sampai pada titik target tersebut, kita mengharapkan mereka bisa mengajar kembali untuk di luar maupun untuk di kalangan keluarganya sendiri, seperti itu. Eksistensi rumah Quran di kompleks parlemen ini tidak lepas dari dukungan para pembayar zakat atau muzaki di lingkup Setjen DPR RI. Pasalnya, sebagian dana operasional rumah Quran berasal dari zakat profesi pegawai Setjen DPR RI. Dana itu dihimpun melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Basnas Setjen DPR RI. Pembentukannya kami berfokus kepada bagaimana para guru di rumah Quran itu bisa terpenuhi honornya ya. Jadi karena ada beberapa kelas baik perempuan maupun laki-laki, alhamdulillah setahun ini kita penuhi honor-honor mereka ya sampai awal tahun ini juga. Nah, tentu ke depan di 2025 selain honor itu mungkin ada pengembangan program dari Rumah Quran Baitur Rahman. Insya Allah kita juga akan support ya, termasuk juga mungkin para pengelola Masjid Baitur Rahman yang alhamdulillah kita punya orang-orang yang komit dan full untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kita juga akan pikirkan sebagai bagian dari pengembangan rumah Quran dan juga kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Membaca Quran bukan sekedar aktivitas rutin yang dilakukan oleh umat Islam, melainkan sebuah ibadah yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya dalam kegelapan, dan obat bagi segala penyakit hati. Setiap huruf yang dibaca mengandung pahala, dan setiap ayat yang direnungkan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung melalui TVR Parlemen di kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Doktarini dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.